Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan ini akan saya jelaskan mengenai materi dan sistem penilaian pada mata pelajaran biologi lintas minat kelas 10 IPS. Yang pertama adalah mengenai materi. Jadi nanti ada beberapa materi yang akan kita pelajari di kelas 10. Yang pertama adalah ruang lingkup biologi. Yang kedua adalah keanekaragaman hayati di Indonesia. Kemudian yang ketiga merupakan ciri dan karakteristik virus, Archaebacteria, dan Eubacteria. Kemudian ciri dan karakteristik protista, jamur, tumbuhan, hewan, terutama hewan invertebrata, semuanya nanti beserta peranannya dalam kehidupan. Materi selanjutnya yaitu ekologi. Nanti di dalamnya ada ekosistem, ada aliran energi, ada siklus atau daur biogeokimia, dan tentang interaksi dalam ekosistem tersebut. Nah, materi terakhir di kelas 10 yaitu topik perubahan lingkungan atau iklim dan daur ulang limbah. Baik, akan kita singgung sedikit tentang masing-masing materi tersebut. Yang pertama adalah ruang lingkup biologi. Nanti yang akan kita bahas, yang pertama objek biologi, selanjutnya cabang-cabang biologi, kemudian yang terakhir adalah peran biologi dalam kehidupan. Topik yang kedua adalah keanekaragaman hayati di Indonesia. Apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu jenis-jenis keanekaragaman hayati, kemudian ancaman keanekaragaman hayati, penyebab dan dampaknya, dan tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, materi selanjutnya kita akan belajar tentang virus, salah satu ciptaan Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, ada virus. Kemudian ada bakteri, kemudian ada yang namanya protista, dan ada juga si jamur. Nah, dari keempatnya nanti apa sih yang akan dipelajari? Yaitu mengenai yang pertama karakteristik masing-masing. Kemudian yang kedua tentu saja peranannya dalam kehidupan kita. Oke, nanti kita akan membahas mereka di kelas 10 khususnya di semester 1. Materi selanjutnya yaitu tentang tumbuhan. Ya, dari tumbuhan ini yang kita pelajari adalah karakteristik tumbuhan. Kemudian yang kedua pengelompokan tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu peran tumbuhan dalam kehidupan. Selanjutnya mengenai hewan, nanti juga kita akan belajar karakteristik masing-masing filum hewan. Kemudian juga akan belajar pengelompokan hewan. Oke. Selanjutnya materi ekosistem atau ekologi. Nanti yang terutama sekali dipelajari adalah komponen-komponen ekosistem. Kemudian yang kedua mengenai interaksi antar ekosistem. Interaksi antar komponen dalam ekosistem. Baik, materi yang terakhir yaitu mengenai perubahan lingkungan. Apa saja? Nanti ada data-data perubahan lingkungan, kemudian penyebab perubahan lingkungan. Selanjutnya adalah dampak dari adanya perubahan lingkungan.
Dan yang terakhir yaitu berupa usulan upaya untuk memperbaiki perubahan lingkungan. Demikian tadi materi yang akan kita bahas di kelas 10. Selanjutnya mengenai sistem penilaian. Jadi sesuai dengan kurikulum 2013 bahwa penilaian hasil belajar peserta didik nanti meliputi 3 aspek. Yang pertama aspek sikap, yang kedua aspek pengetahuan, dan yang ketiga adalah aspek keterampilan. Kita bahas dulu untuk aspek pengetahuan. Jadi dalam penilaian pengetahuan nanti ada ulangan harian atau penilaian harian, kemudian ada tugas, produk yang dihasilkan, ada proyek untuk mengerjakan penelitian atau penyelidikan, kemudian ada penilaian tengah semester atau PTS, dan ada penilaian di akhir tahun atau PAT. Pelaksanaannya nanti tentu saja kita harus memperhatikan situasi dan kondisi ya. Jadi ketika pembelajaran masih daring mungkin ada beberapa yang tidak bisa kita laksanakan. It's okay, semuanya masih bisa kita laksanakan dengan baik. Selanjutnya adalah penilaian aspek keterampilan. Apa saja yang dibutuhkan nanti? Kita nanti ada melakukan diskusi, ada praktikum. Semoga situasinya segera aman dan bisa hadir di sekolah untuk melaksanakan praktikum. Kemudian ada proyek dan ada presentasi. Untuk penilaian sikap, ada beberapa hal yang digunakan sebagai dasar penilaian. Yang pertama nanti dilaksanakan melalui observasi. Jadi ini oleh guru untuk mengamati bagaimana sikap kalian, baik dalam kelas daring maupun dalam kelas luring. Selanjutnya adalah jurnal. Ini adalah catatan dari Bapak Ibu guru. Kemudian ada penilaian antar teman, dan yang terakhir adalah penilaian diri sendiri. Oke, siswa-siswi yang berbahagia, demikian tadi apa yang dapat saya sampaikan mengenai materi dan sistem penilaian yang akan kita laksanakan. Oke, sudah tahu seperti itu, silakan kalian bisa menentukan strategi belajar yang seperti apa yang paling tepat, karena strategi belajar sangat menentukan prestasi belajar. Demikian anak-anak, pada pertemuan ini kita akan sambung lagi untuk materi berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.